Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala TK Bapak, Ibu Pengawas TK Aba yang juga saya hormati, Ibu Ketua PTA dan juga rekan-rekan guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita diberi kenikmatan oleh Allah berupa nikmat Islam, iman dan nikmat sehat sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang barokah pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas dan Ibu Ketua. Semoga langkah kaki ibu-ibu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Pengawas TK, yang ketiga diseminasi disiplin positif, dan yang keempat penutup atau doa. Demi lancarnya acara ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ibu Pengawas TK Aba yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hajah Dr. Anda Fatimatus Zahra. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Pamekasan, yang saya hormati Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal 4, serta para ibu, tenaga pendidik, dan pengajar TK Aisyah Bustanul Atfal 4 yang juga saya banggakan dan saya cintai. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka, bermuwajahah di ruangan ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh Ibu Rohemah SPD CGP angkatan 10 kelas 1 173A Kabupaten Pamekasan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliaulah sehingga mengantarkan kita umatnya dari alam kebodohan menuju alam kepintaran. Seperti yang kita
rasakan pada saat ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kemampuan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita kelak akan mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, karena saya di sini kapasitasnya sebagai pengawas dari yayasan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangan yang telah ditujukan kepada saya untuk memberikan sekedar sambutan dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini atas undangan Ibu Kepala TK Aisyah Mustamala 4 Pamekasan ini merupakan hal yang luar biasa. Di TK Aisyah Mustamala 4 ternyata ada potensi untuk melaksanakan program yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu apa yang dinamakan dengan CGP atau calon guru penggerak. Jadi atas nama pengelola atau yayasan Aisyah, di mana TK Aisyah Mustamala 4 ini merupakan salah satu amal usaha Aisyah, maka menyambut dengan baik atas kesempatan ini yang sangat luar biasa dari TK Aisyah Mustamala 4 mampu memunculkan tenaga guru yang bisa lolos di calon guru penggerak ini. Jadi saya apresiasi, sungguh prestasi ini luar biasa. Terima kasih aplausnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain. Jadi ini merupakan langkah awal bagi TK Aisyah Mustamala 4 bisa tampil di CGP ini, dan ini merupakan harapan besar bagi kami dari yayasan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini harapan dari yayasan mudah-mudahan bisa menjadikan TK Aisyah Mustamala 4 ini kedepannya lebih maju, karena di dalamnya sudah ada tenaga yang sudah berhasil lolos ke JGP ini. Jadi harus diterapkan, apalagi ini temanya adalah diseminasi budaya positif. Jadi budaya apa di TK ini harus ditonjolkan, misalnya disiplinnya harus disiplin positif. Itu harus berdampak juga kepada guru-guru yang mengajar di TK Aisyah Mustamala 4 ini. Di era sekarang ini digitalisasi atau IT itu merupakan modal bagi seorang guru, harus bisa mengoperasikan. Jadi dengan adanya kegiatan ini, di mana sudah ditayangkan lewat YouTube nanti, ini merupakan suatu hal yang inovatif bagi TK Aisyah Mustamala 4, karena tidak mudah untuk lolos di CGP itu. Berapa banyak yang mendaftar, dan alhamdulillah Ibu Rohemah SPD ini bisa terjaring sampai lolos, dan sekarang sampai pada aksi nyata. Nah, aksi nyata ini merupakan poin nanti, bisa menambah poin bagi Ibu Rohemah nanti jika mengusulkan untuk kenaikan pangkat. Jadi ini perlu diapresiasi. Jadi saya atas nama Aisyah sangat mengapresiasi apa yang sudah ditempuh oleh Ibu Rohemah ini. Dan ini merupakan motivasi bagi yang lain. Tidak menutup kemungkinan jika ibu-ibu yang lain semangat untuk bisa, kenapa tidak, bisa
ditularkan kepada guru-guru yang ada di sini, sehingga visi dan misi di bidang pendidikan ini bisa sama antara kepala sekolahnya dengan guru-gurunya. Jadi saya di sini juga mengharapkan setelah ini nanti ditayangkan pasti akan ditonton oleh semua, karena ini kan programnya Kemendikbud. Nah, jadi ini sudah nanti akan ditayangkan secara online, baik itu melalui YouTube, melalui IG atau melalui media sosial yang lainnya. Jadi mari kita harus sepakat mendukung program ini, dan kalau nanti ada kegiatan diskusi, harus diskusinya yang aktif, jangan pasif. Ada yang menyampaikan, harus ada respon dari audiens, harus ada pertanyaan. Jika tidak mengerti, mumpung ini merupakan peluang kesempatan baik, jadi harus dimanfaatkan. Jika ada pertanyaan, harus ditanyakan. Saya yakin Ibu Rohemah ini sudah menguasai materinya. Nah, kemudian yang terakhir, karena ini waktunya 1 jam dan setelah ini akan berlangsung diskusi, saya ucapkan selamat berdiskusi. Mudah-mudahan diskusinya berjalan dengan lancar, sukses sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Rohemah sebagai narasumber di sini, sebagai CGP angkatan 10 kelas 173A Kabupaten Pamekasan ini. Saya kira ini terakhir untuk kita berkumpul kepada guru-guru yang lain, baik itu playgroup ataupun TK-nya. Di dalam proses pembelajaran kita harus proaktif menghadapi peserta didik kita yang memang butuh perhatian ekstra dari tenaga gurunya. Jadi misalnya di playgroup ada kepala playgroup dan guru, di situ harus ada kerjasama, harus ada sinergi yang aktif. Nah, jadi kepalanya aktif, gurunya juga harus aktif. Ya harus bekerja sama, bersinergi. Karena di sini ada budaya positif, mari kita pelajari bagaimana budaya positif itu terhadap tumbuh kembangnya intelektual anak, terutama di tingkat pendidikan anak usia dini. Ya, jadi sekali lagi saya harapkan mari kita bergandengan tangan. Kalau tidak paham, bertanya kepada yang lebih tahu. Yang lebih tahu juga demikian, jangan segan-segan untuk menularkan ilmunya. Ya, itu mungkin dari saya sebagai spirit untuk lebih aktif lagi guru-guru di sini, sehingga dengan adanya CGP di TK Isya Darul Arfaq ini akan mengharap juga yang lain. Itu karena sekarang era digital, maka kemampuan untuk mengoperasikan laptop itu menjadi kebutuhan. Jadi harus belajar, tidak ada istilah terlambat untuk bisa. Jadi harus menggunakan kesempatan ini, walaupun kita sudah menjadi guru, tidak menutup kemungkinan untuk selalu belajar, karena pendidikan itu adalah pendidikan seumur hidup. Walaupun sudah selesai menempuh SMA, lanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah selesai di perguruan tinggi, kita bekerja, kita harus mengembangkan potensi kita di mana kita bekerja. Nah, ibu-ibu karena bekerja di sini di bawah naungan Aisyah, mari bekerja dengan semangat, dengan ikhlas, tanpa bayaran yang tinggi, tapi semangat yang ikhlas itu yang penting. Karena niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Jadi gunakan kesempatan itu, walaupun hanya penghasilannya tidak sepertinya, katanya tas kontena kata Maduranya, tidak layak bagi ibu-ibu semuanya. Cuman saya hargai semangatnya ibu-ibu itu sungguh luar biasa, sehingga mampu menghasilkan lulusan anak PAUD ini dari sejak berdirinya sampai sekarang mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Jadi dengan adanya KGP ini, semoga TK Aisyah Butaul Atfal lebih maju, baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Kualitasnya lebih baik, kuantitasnya jumlah yang mendaftar di sini lebih banyak. Berarti animo masyarakat itu kepada TK Aisyah Butaul Atfal sungguh sudah luar biasa kepercayaannya. Jadi ini harus dipertahankan, jangan sampai mundur, harus maju. Karena kita Aisyah maupun Muhammadiyah itu adalah gerakan yang dinamis. Apalagi kaum perempuannya, perempuan berkemajuan. Jadi kita harus maju dalam otak, dalam berpikir, dalam perasaan, olah kata, olah rasa, olah pikir. Nah itu guru TK harus menguasai itu ya. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, saya menghimbau kepada ibu-ibu, terutama yang masih baru. Yang masih baru ini harus banyak belajar kepada yang sudah lama mengajar di TK ini. Tidak ada salahnya, jangan seperti peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Jadi kita harus bertanya karena keingintahuan kita sebagai makhluk sosial, rasa ingin tahunya itu tinggi. Katanya sekarang itu kepo. Jadi kita harus kepo di bidang IT. Kemudian di bidang proses pembelajaran di dalam kelas kita harus aktif. Nah, karena di sini ada budaya, mari budaya apa nanti yang akan dikulik oleh Bu Rohemah? Apakah budaya disiplin? Nah, mari kita harus disiplin dari sekarang. Disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Mulai dari sekarang ada momentum seperti ini harus kita gunakan peluang ini. Mulai dari yang kecil, dari saat ini dari diri sendiri. Ini harus dari diri sendiri dulu, ada keinginan, ingin tahu. Ya. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Misalnya kalau tahu laptop, aja mulai tahu harus beli. Kalau tidak membeli, sulit untuk praktek laptop. Jadi awalnya harus belajar. Kalau sudah belajar pasti ada perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu ada keinginan untuk praktek sendiri. Oh kalau mama bisa seperti itu, saya harus bisa juga. Bukan karena iri karena prestasi tidak apa-apa. Tapi kalau iri kepada kekayaan, itu jangan. Bukan tipenya guru Aisyah itu ya. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi kepada guru-guru yang ada di TK Aisyah Butaul Atfal ini untuk lebih proaktif lagi dalam melaksanakan tugasnya. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Karena manusia tidak terlepas dari hilaf dan salah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi berusaha untuk baik itu adalah tugas kita. Ikhtiar. Setelah ikhtiar baru kita tawakal kepada Allah. Jadi niat lurus, tulus, ikhlas, kemudian ikhtiar, doa dan tawakal. Ini 4 kata kunci ini dari saya. Mudah-mudahan menjadi modal ya dalam melaksanakan tugasnya. Niat yang tulus, ikhlas, kemudian ikhtiar, doa, tawakal. Tawakal itu selemah-lemahnya iman, berserah diri kepada Allah. Apa yang diharapkan oleh kita, yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berdiskusi kepada Ibu Rohemah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pengawas TK. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi motivasi bagi guru-guru sebagai pendidik. Menginjak acara selanjutnya yaitu diseminasi disiplin budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rohemah SPD. Kepadanya disilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas TK Aisyah Bustanul Atfal, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal, Ketua PCA serta rekan-rekan guru yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk berdiskusi tentang budaya positif modul 1.4. Ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Hari ini saya akan berdiseminasi tentang budaya positif. Sebelum diskusi ini dimulai, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah ibu-ibu setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak dengan pernyataan ini ibu-ibu? Ya, Bu Tuti. Saya tidak setuju. Ini Bu Tuti. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya itu adalah hal yang salah. Dalam mendisiplinkan anak, kita tidak harus memberi hukuman. Kita sebagai guru harus bisa memberi contoh yang baik terkait dengan disiplin. Jadi tidak harus dengan memberi hukuman baru anak itu jerah bisa disiplin. Saya tidak setuju. Terima kasih Bu Tuti, jawaban dari Bu Tuti bagus sekali. Nanti kita bisa lihat slide selanjutnya untuk pemantapan ini. Ya Bu Era, mau? Kalau menurut saya hukuman itu perlu untuk mendisiplinkan anak. Kenapa? Kalau cuma sekedar mencontoh, misalnya mencontoh guru, namanya anak-anak, hukuman itu perlu, tapi dilihat dulu dengan proses kesalahannya, dengan hukumannya seperti apa. Seperti itu, Mama. Ya, terima kasih. Ini ada dua versi jawaban. Nanti yang benar yang mana? Nanti ada di slide terakhir. Sabar ya Ibu. Terus pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini pernyataan benar apa tidak? Siapa yang mau menjawab ibu-ibu? Oh Pak Bagus, monggo Pak Bagus. Halo. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kepala sekolah sama bunda-bunda guru di TK APA ini. Izinkan saya perkenalkan dulu. Saya Bagus Biono dari mahasiswa GIN PAUD semester 4 Bu. Terima kasih undangannya. Untuk dari pernyataan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagi saya itu pun kalau hukuman membaca, kalau menurut saya itu masih oke. Nah, membersihkan halaman sekolah itu membersihkan seperti apa? Itu. Nah, soalnya gini Bun, kalau membersihkan halaman sekolah itu kayak ke pengurus di sekolah Bun, seperti kayak menjaga atau kalau apa ya dalam bahasa Maduranya itu kebun gitu. Itu yang yang menurut saya itu kayak agak langka yang membersihkan halaman sekolah gitu. Ya, terima kasih Pak Bagus. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini benar apa enggak? Oh, ini Bu Sun mau menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya kurang setuju. Soalnya apabila nanti anak-anak itu dikasih penghargaan,
kasihan ke yang lain. Lagian pula nanti pas anak-anak itu yang dikasih penghargaan itu selalu minta. Benar, dia itu selalu aktif, misalnya dalam belajar aktif, belajar terus. Dia berusaha supaya nanti akan mendapat penghargaan lagi. Terus yang lainnya itu kasihan Bu, nanti takut tidak kebahagiaan maksudnya gitu. Karena kasihan kan yang lain itu menurut saya kurang setuju. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sus. Saya lanjut. Untuk selanjutnya ini nanti jawaban ibu-ibu disimpan dulu ya. Jawabannya tuh yang jelas tuh jawabannya nanti gamblang ada di akhir. Selanjutnya topik dalam diskusi ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di sini kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud disiplin positif ini, ibu-ibu, disiplin yang mengarahkan ke arah kebaikan. Dengan kata lain, di TK sini alhamdulillah sudah berbudaya positif. Setiap hari misalnya saling kepada ibu guru, terus sayang teman, mau berbagi mainan, terus itu lagi menata sepatu, dan kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Perubahan paradigma diumpamakan dengan kegiatan kepalan tangan. Saya kasih contoh, misalnya Bu Tuti punya sesuatu yang berharga, sama Bu Tuti dilindungi, tangannya dikepal, tidak dibuka. Terus Bu Umi mau mencoba merebut yang ada di tangannya Bu Tuti. Meskipun Bu Tuti dibujuk, diancam, dihardik sama Bu Umi, terus dirayu, disuap, apakah Bu Tuti mau membuka kepalan tangan yang berisi barang berharga itu? Gimana jawaban Bu Tuti? Belum tentu saya buka. Kalau semisalnya saya dari si A punya sesuatu yang menurut saya tuh berharga banget, dan si B ingin merebut, meskipun saya diancam, dihardik, dirayu, mau dikasih permen apapun, kalau saya nggak mau ngasihkan, ya tetap saya nggak kasihkan, saya nggak buka. Itu kan pribadi saya, hak milik saya, jadi saya nggak buka. Jadi privasi itu mau dengan sekuat tenaga melindungi barangnya, tetap mempertahankan. Itu kan pribadi saya, nggak boleh yang lain mau ngambil mau apa, saya nggak pertahankan, saya tetap pertahankan apapun yang terjadi. Ya, terima kasih Bu Tuti. Nah, benar kata Bu Tuti. Jadi kita itu harus punya kontrol diri. Jadi di sini ini siapa yang kontrolnya, maksudnya intinya ada di siapa? Ada di A apa di B? Ada di A. Oh ya, berarti ada di Bu Tuti. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri ibu-ibu, baik itu dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia. Kita harus mengontrol emosi kita sendiri, harus punya percaya diri itu, apalagi dalam menghadapi anak usia dini yang bermacam-macam karakter, berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Terima kasih Bu Tuti, jawabannya Bu Tuti. Sama-sama. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi di sini ibu-ibu, angan-angan, anggapan. Ilusi guru mengontrol murid. Memang guru itu harus mengontrol murid, tetapi kita harus memberi kebebasan terhadap murid, jangan pas dipandu terus. Seperti Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya harus memberi kebebasan pada murid.
Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini ini Bu, kita memang pintar kalau mengkritik orang, sedangkan kita sendiri tidak dilihat kekurangannya kita. Tapi kita sebagai guru harus menerima kritik dari orang lain sebagai penyemangat kita. Oke Ibu-ibu? Siap. Ngantor ya Ibu-ibu? Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Gimana Ibu-ibu? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini belum tentu ya Ibu-ibu. Semua positif, efektif ini belum tentu bermanfaat bagi orang lain. Tergantung pribadi orangnya masing-masing. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Penjelasan ini ada di perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ini stimulus responnya, ini teori kontrol. Jadi seorang guru itu, guru yang baik harus bisa mengontrol diri. Seperti ini, pernyataan ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan kita tidak boleh memaksa Ibu-ibu. Kenyataannya kita ini berusaha memahami. Kalau berusaha memahami, ya pandangan orang lain tentang dunia. Kita juga harus menghormati kalau ada teman yang beda pendapat, gitu. Namanya berwawasan global. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ia menurut guru satunya. Kenyataannya ini semua perilaku memiliki tujuan. Ya kembali ke yang tadi, semua tergantung pribadi masing-masing. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kalau menurut ibu-ibu yang benar yang mana? Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kembali ke yang kemana tadi? Ya, apa Bumi? Coba Bumi, jawab Bumi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ibu-ibu minta tolong setiap harinya itu harus sering berkolaborasi, harus bertukar pendapat. Maksudnya harus musyawarah mufakat, gitu. Dengan musyawarah mufakat, semoga lembaga kita ini makin jaya, makin maju seperti yang dikatakan Mbak Ibu pengawas tadi. Terus model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Zaman sekarang ini Ibu udah ada menang kalah. Semua baik, semua harus bergerak, tergerak. Semua harus demi wali murid kita harus menang. Apalagi di sini ini banyak lembaga di sekitar kita, ada 5 lembaga di Desa Latung ini. Kita harus semangat ibu-ibu demi lembaga kita dan anak didik kita. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif ini ibu-ibu harus kita lakukan tiap hari, harus budayakan seperti yang saya katakan tadi, misalnya kebiasaan saling pada ibu guru, terus sayang teman, terus membaca doa sebelum dan sesudah makan, terus membuang sampah pada tempatnya. Banyak ya di sini ibu-ibu ya kebiasaan baik, disiplin positif, di mana disiplin positif ini ini mana disiplin ibu, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai bagus, nilai-nilai baik. Di mana teori motivasi ini
ada yang disebabkan oleh motivasi ekstrinsik dari luar dan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, di sini motivasi ekstrinsik ada kata hukuman. Kalau ke anak didik ibu-ibu, hukuman itu kurang efektif. Dengan mendengar kata hukuman, anak itu sudah takut, sudah ketakutan. Benar Bumi, menyeramkan. Dan ini untuk mendapatkan imbalan. Terus yang motivasi intrinsik dari hati, nilai-nilai kebajikan universal dari pribadi anak sendiri. Jadi ini yang lebih bagus ibu-ibu, motivasi intrinsik harus dikuatkan, bukan ke anak didik saja, ibu gurunya juga gitu, harus punya motivasi intrinsik yang kuat dari dalam diri sendiri. Terus yang tadi 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Seorang guru harus di antara kelima ini ibu-ibu harus posisi kontrolnya harus di manajer. Seperti saya pernah menangani masalah kemarin dengan murid minta tolong Pak Bagus, yang video Kiki Pak Bagus. Kita melihat video sejenak ya ibu-ibu. Sebelum melangkah ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kejadian waktu Kiki yang sering datang terlambat ibu-ibu. Dalam menangani kasus tidak harus menghakimi anak, tapi harus dengan posisi kontrol tadi, posisi kontrol manajer. Di sini Kiki sering terlambat. Setelah ditanyakan, ternyata Kiki sering main HP. Dan sebagai guru harus berkolaborasi juga dengan orang tua Kiki. Terus akhir dari ini Kiki dalam ibu guru dalam menyelesaikan masalah ini tidak mengganggu perasaan Kiki. Jadi Kiki itu tidak merasa minder. Di sini guru menggunakan posisi kontrol manajer, di mana guru itu menggunakan kata-kata yang sesuai dengan perasaan anak sehingga karakter anak tidak tersinggung dan semakin kuat untuk Kiki. Dan guru juga harus berkolaborasi dengan orang tua dengan cara berkunjung ke rumahnya Kiki dan menyampaikan apa yang menjadi kendala buat Kiki. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar. Sebagai manusia kita pasti mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta
kebebasan. Ya, Terkait segitiga restitusi tadi kami belum paham. ya ini mau dilanjut. Setelah itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini seperti yang di video tadi, segitiga restitusi muncul karena ada masalah. Dengan mengatasi masalah menggunakan segitiga restitusi, anak itu tidak merasa dihakimi. Maka anak-anak itu semakin dekat dengan ibu gurunya dan tidak dendam dengan ibu guru yang sudah menasehati, terus mengasih tahu caranya biar tidak datang terlambat seperti kasus Kiki tadi. Nah, di sini segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti tadi kan ke Kiki sudah ditanyakan, Kiki keyakinan adalah apa yang sudah dilanggar. Otomatis anak-anak itu sudah tahu, sudah paham, karena keyakinan kelas ini dibuat oleh anak-anak bersama di kelas itu dengan kesepakatan bersama wali kelasnya, bersama teman-teman sekelasnya, seperti ini. Di sini anak-anak membuat kesepakatan kelas bersama. Di mana kesepakatan kelas ini dibuat dengan cara happy. Nah, ini kesepakatan kelas dibuat bersama. Datang tepat waktu, terus mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan menghormati teman. Nah, ini keyakinan kelas ibu-ibu. Ibu-ibu sudah punya keyakinan kelas semua ya? Sudah dibuat? Ya, alhamdulillah. Sepertinya ada yang kurang. Yang mana ibu? Yang keyakinan kelasnya tuh kalau di kelas saya di kelompok B1, di kelompok B1 saya tuh ada, saya tambah di kelompok B1 ada tambahan bicara bergantian. Jadi nggak seperti pasal. Oh iya, ya bisa ditambah ibu-ibu tergantung kesepakatan kelasnya masing-masing. Iya. Terus mungkin di kelas lain gimana ibu-ibu? Sudah aman semua? Alhamdulillah. Selanjutnya, nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya di sini seorang guru itu harus jadi model ibu-ibu. Kalau murid-muridnya pengen baik, ya ibu gurunya juga harus baik. Kalau muridnya pengen datang pagi, guru-gurunya harus datang pagi juga, seperti yang dikatakan ibu pengawas tadi. Biar tercipta murid yang bahagia sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Untuk selanjutnya, restitusi tadi sudah, keyakinan kelas sudah. Nah, ini sekarang mengapa tidak peraturan kelas saja, kok pakai kata keyakinan kelas? Mungkin Bu Tuti mau menjawab kenapa tidak menggunakan kata peraturan kelas, kok keyakinan kelas? Kalau menurut saya terkait dengan kurikulum Merdeka saat ini, sepertinya peraturan itu sepertinya tuh menakutkan buat anak. Kayaknya tuh seperti kata-kata untuk menghakimi, kayak peraturan lalu lintas. Wah, takut anak. Tapi kalau keyakinan kelas, sepertinya itu kesepakatan bersama. Kalau nggak yakin, jangan dilakukan. Kalau yakin, ayo kita terapkan.
Sepertinya kayak itu menurut pendapat Iya, saya. ya, terima kasih Bu Tuti. Mungkin ibu-ibu yang lain mau menjawab. Enggak ada ya Ibu. Saya lanjut ya Bu. Benar kata Bu Tuti tadi. Jadi kata itu olah kata, olah rasa, dan olah pikir itu memang perlu ibu-ibu sebagai guru harus benar-benar bisa memotivasi anak didik dengan kata-kata yang baik. Selanjutnya, nah ini peraturan, ini keyakinan kelas. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Ini sudah mencakup semua. Kata-katanya lebih manis, lebih halus, dan lebih meluas. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain. Misalnya bermain itu tidak rebutan, kasih temannya berbagi, itu termasuk menghormati juga. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kayaknya ibu kayak SMP, SMA gitu. Kalau keyakinan kelas ini menghormati orang lain, berkomitmen. Ibu-ibu punya komitmen semua? Alhamdulillah. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas, kesehatan. Dan alhamdulillah di TK Aisyah Bustanul Atfal 4 ini sampai ke bekalnya, alhamdulillah insya Allah sehat karena ada jadwal bekal yang sesuai dengan peraturan di kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Di keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Di peraturan gunakan masker. Di keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Anak-anaknya sudah paham ibu-ibu, alhamdulillah sudah pintar semua. Berkat bapak ibu yang hebat semua ini, alhamdulillah. Jangan berlari di kelas atau koridor. Anak-anak itu ibu kalau dilarang jangan lari, itu makin lari ibu-ibu. Makanya jadi guru itu harus pintar olah rasanya. Nih keselamatan, keamanan. Saya yakin ibu-ibu sudah bisa semua, sudah paham semua karena di sini ibu-ibu sudah berprofesional semua. Selanjutnya, nah berubah ini penambahan materi dilanjut. Dihukum oleh penghargaan seperti di kalimat pemantik tadi, pertanyaan pemantik. Nah ini ibu-ibu jawabannya. Ternyata selalu memberi penghargaan itu tidak bagus ibu-ibu. Bukan ke murid aja, ke anak jangan dibiasakan penghargaan ya ibu-ibu ya. Kalau sayang anak, sayang murid, penghargaan itu menurunkan kualitas anak-anak itu Bu. Beraninya, semangatnya karena dipengaruhi penghargaan, hadiah. Kasihan kalau yang tidak dapat hadiah seperti Iren dapat hadiah dirampas sama temennya yang tidak dapat, nangis Irennya, itu kan tidak boleh ibu-ibu. Jadi mulai sekarang saya harap kurangi penghargaan mematikan kreativitas. Ini mematikan ibu-ibu, anak-anak itu tidak berkreatif. Yang timbul di pikirannya tuh penghargaan cuma gitu ya. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari diri anak. Buat apa ibu kalau lagian penghargaan itu kan menghabiskan dana. Jadi lebih baik tanamkan motivasi intrinsik ke anak, baik itu anak didik maupun anak-anak kita di rumah. Selanjutnya, maaf ya, ini ada sesi tanya jawab enggak? ada dong nanti. Oke, saya simpan ini. Oke. Nah ini lagi ibu-ibu hukuman seperti yang sudah dijawab Bapak Bagus tadi.
tadi hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu jangan dibiasakan ya ibu-ibu. Hukuman itu apa ya? Mematikan kreativitas anak. Lebih baik ini yang digunakan konsekuensi, kesepakatan. Tapi alhamdulillah di sini saya yakin sudah punya keyakinan kelas yang ada konsekuensinya dari kelas masing-masing jika tidak mematuhi keyakinan kelas itu sendiri. Ada ya ibu-ibu? Oh ya, alhamdulillah. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi ini sudah disinggung di depan, dilanjut ya ibu-ibu. 5 posisi kontrol sudah. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi kasus Kiki. Segitiga restitusi yang kasus Kiki juga. Jadi sebagai guru itu dalam menangani masalah jangan asal menjustis ibu-ibu, jangan asal menghakimi, memarahi anak. Jadi kita tuh harus cari penyebabnya, kenapa anak itu begitu. Jadi sayanya harus apa sebagai guru gitu ibu-ibu. Ini kata-kata yang ada di segitiga restitusi. Nah ini bagus semua ini ibu-ibu, tidak menghakimi anak tetapi menggunakan pendekatan sehingga anak-anak itu menganggap guru itu sahabat, teman. Begitupun pada anak kita, jangan sampai anak kita itu curhat ke orang lain. Ibu-ibu di sekolah ini sebagai pengganti ibu di rumah, jadi mama bunda di sekolah itu anak-anak merasa terlindungi juga seperti di rumah. Nah ini sudah selesai kita